Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba dengarkan ya. Siapa yang sudah mandi? Saya. Siapa yang sudah sarapan? Saya. Yang sudah mandi dan sarapan, pasti kalian hebat. Nah, tapi bagi yang belum sarapan, tenang aja, kalian bisa sambil sarapan ya teman-teman. Yang penting jangan lupa sarapan, karena sarapan itu penting. Oke teman-teman, gimana nih perasaannya setelah kalian mengikuti PTS pertama kali di kelas 1 SD? Gimana ya perasaannya? Seneng gak? Deg-degan gak ya? Nah, tapi Bunda Dina yakin kalian pasti kemarin sudah bisa melewati dan mengerjakan PTS-nya dengan baik. Nah, semoga nanti hasilnya juga dapat memuaskan ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa di hari Senin 28 September 2020 di jam pertama kita akan belajar sirah. Nah, sebelumnya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, sirah kali ini kita mau belajar tentang nabi apa coba? Siapa yang masih ingat nabi apa saja yang sudah kita pelajari? Adam, Idris, Nuh. Nah, hari ini kita akan belajar nabi keempat, yaitu Nabi Hud. Simak videonya ya teman-teman. Setelah sebagian besar kaum Nabi Nuh dimusnahkan dengan banjir bandang, Allah memberi anugerah kepada sebagian kaum yang beriman dengan kehidupan yang lebih baik. Salah satunya adalah kaum Ad. Secara fisik, penduduk kaum Ad mempunyai badan yang tinggi dan kuat, sehingga mampu mengerjakan berbagai aktivitas yang berat dengan mudah. Sayangnya, meskipun sudah diberi banyak kenikmatan, bukan rasa syukur yang ditunjukkan oleh kaum Ad. Namun, kaum Ad justru menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Kekejaman dan kekejian juga mereka tunjukkan terhadap daerah yang berhasil mereka taklukkan tanpa belas kasihan. Kaum Ad semakin hari semakin sombong. Mereka merasa sangat kuat dan tidak terkalahkan oleh apapun. Kesombongan mereka mencapai puncaknya saat mereka mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan mereka di bumi ini. Berbagai dosa, maksiat, dan kerusakan bumi mereka lakukan dengan mudahnya dan tanpa merasa bersalah. Lebih parah lagi, mereka justru mulai menyembah batu. Hal ini menjadikan kaum Ad merupakan kaum penyembah berhala pertama setelah kaum Nabi Nuh yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan banjir bandang. Mereka tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyelamatkan leluhurnya dari azab yang pedih. Mereka hanya ingat kesenangan duniawi yang mereka miliki. Ada 3 buah berhala yang mereka sembah. Ketiga berhala ini diberi nama Syad, Samudra, dan Hara. Mereka menganggap bahwa ketiga berhala inilah yang memberi mereka kekuatan, kemakmuran, dan keselamatan hidup. Untuk menghadapi akhlak dari kaum Ad yang semakin parah, Allah mengutus Nabi Hud di antara kaum tersebut untuk memperbaikinya. Nabi Hud merupakan nabi keempat setelah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau lahir dari salah satu keluarga kaum Ad dengan ayah bernama Abdullah yang merupakan salah satu saudara dari pemuka kaum Ad itu sendiri. Seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, banyak penolakan yang diterimanya, baik dari tetangga, masyarakat sekitar, bahkan saudaranya sendiri.
Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Hud menikahi seorang wanita bernama Melkah, anak dari Madai bin Yafas. Menurut beberapa sumber, beliau tidak dianugerahi keturunan oleh Allah. Perjuangan Nabi Hud dalam memperbaiki akhlak kaum Ad memang cukup berat. Sifat sombong dan angkuh yang dimiliki kaum Ad seakan sudah menutup mata hati mereka untuk bisa menerima hidayah dari Allah. Meskipun Nabi Hud sudah memperingatkan betapa pedih azab Allah jika mereka tidak segera bertaubat, namun mereka tetap mengabaikannya dan justru menertawakannya. Bahkan mereka juga menantang agar azab tersebut segera didatangkan untuk membuktikan kebenaran dari ucapan Nabi Hud. Allah sangat murka dengan kesombongan kaum Ad tersebut hingga akhirnya azab itu diturunkan lebih cepat sesuai keinginan mereka. Di saat penduduk Ad bergembira menyambut akan datangnya hujan, gumpalan awan hitam tersebut berubah menjadi hujan badai dan angin topan. Kaum Ad berlarian tak tentu arah dan hewan-hewan berterbangan ke sana kemari. Rumah-rumah mereka hancur berantakan karena badai angin yang sangat dahsyat. Badai angin topan ini terjadi selama 8 hari berturut-turut. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong mereka dari murka Allah ini. Sementara itu, Nabi Hud dan beberapa pengikutnya diselamatkan dari bencana ini. Mereka pun pindah menuju suatu tempat bernama Tarim dan hidup menetap di sana hingga Nabi Hud meninggal dengan usia 130 tahun. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman, kalian sudah menyimak video yang tadi kan, kisah Nabi Hud dan kaum yang sombong itu. Nah, sebelumnya Bunda mau nanya, kalian ingat gak kenapa setiap cerita Nabi, wajah Nabi tidak pernah terlihat dengan jelas? Yang pertama, waktu kisah Nabi Adam, wajah Nabi Adam hanya cahaya yang putih. Nah, yang kedua, waktu kisah Nabi Idris, hanya tulisan Arab Idris, tidak ada wajahnya. Yang ketiga, saat kisah Nabi Nuh, hanya terlihat dari samping atau belakang. Mata, hidung, dan mulutnya tidak terlihat dengan jelas. Kenapa? Ayo, tahu nggak? Nah, itu semua karena ternyata Allah melarang kita untuk melukiskan atau menggambar wajah nabi-nabi kita. Jadi semua wajah nabi-nabi tidak terlihat dengan jelas. Karena itu hukumnya haram ya teman-teman. Nah, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Nabi Hud adalah nabi keempat sesudah Nabi Nuh. Nabi Hud itu adalah nabi yang memiliki ayah bernama Abdullah. Nabi Hud tinggal bersama kaum Ad. Kaum Ad terkenal dengan badannya yang besar, tetapi mereka sangat sombong. Saat itu kaum Ad tidak mau menyembah Allah. Mereka lebih memilih menyembah berhala atau patung-patung besar. Nah, Nabi Hud mengajak kaum Ad untuk menyembah Allah, tapi kaum Ad banyak yang menolaknya dan lebih memilih menyembah berhala. Akhirnya Nabi Hud berdoa pada Allah. Setelah berdoa, Allah menurunkan azab. Apa itu azab? Azab adalah hukuman di saat Allah marah dan murka. Nah, saat itu Allah menurunkan hujan badai dan angin topan yang besar pada kaum Ad selama 8 hari 8 malam berturut-turut teman-teman, tidak berhenti-henti. Bahkan hujan dan angin topannya menghancurkan semua yang ada di kaum Ad. Rumah dan hewan-hewan berterbangan. Mereka semua tidak selamat. Yang selamat hanyalah Nabi Hud dan pengikut Nabi Hud yang mau menyembah Allah. Nah, itu tadi cerita tentang Nabi Hud. Kalian sudah menyimak videonya dengan benar kan teman-teman? Sekarang tugasnya siapkan buku tulis siro ya. Seperti biasa, Bunda Dini akan memberikan 3 soal lalu dijawab ya nanti.
Setelah itu kalian foto, kirimkan ke bunda guru kalian masing-masing. Oke, sampai di sini dulu pelajaran sirah kita hari ini. Dan kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sholat duha ya teman-teman, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.